Tahun 2016, Dorna mewajibkan semua tim pakai ECU tunggal. Tujuannya sederhana, menyamakan peluang di MotoGP. Tapi siapa sangka, justru sejak saat itu, Jepang pelan-pelan kehilangan tahta dan Ducati jadi monster baru MotoGP. Loh, bukannya ECU sama semuanya? Kenapa bisa Ducati makin kenceng? Honda malah ambruk. Apalagi Yamaha kemarin lagi struggling banget. Fabio Quartararo nggak expect dia bisa ada di 10 besar atau bahkan kemarin di sprintnya keluar dari 10 besar. Jawabannya ada di balik strategi teknologi, data sharing, dan politik bisnis MotoGP. Yuk kita bongkar di episode Deep Insight kali ini. Segmen 1. Apa itu ECU tunggal dan kenapa diterapkan? Sebelum 2016, tiap tim MotoGP bikin ECU sendiri. Honda punya sendiri, Yamaha punya sendiri, Ducati juga. Tapi makin lama, tim kaya makin unggul. Sistem elektronik bikin selisih waktu di tikungan jadi terlalu besar. Maka Dorna bikin aturan. Mulai 2016 semua tim pakai ECU sama, yakni ECU buatan Magneti Marelli, lengkap dengan softwarenya. Tujuannya tentu yang pertama biaya lebih murah, 2 persaingan lebih adil, ketiga tim kecil bisa bersaing. Tapi efeknya nggak seperti yang dibayangkan. Segmen 2, strategi Ducati, kerja tim lewat data sharing. Ducati sadar kalau ECU-nya sama, maka cara penggunaannya lah yang bikin beda. Ducati eksploitasi aturan ini lewat kolaborasi tim. Waktu tahun lalu ada Pramac, Gresini, saat ini VR46, dan bukan cuma satelit, tapi laboratorium berjalan. Mereka semua pakai sasis dan spek motor yang setara, kirim data ke pusat, bekerja sama sebagai satu super team. Bahkan sistem strategi Ducati disebut sebagai multi-rider simulation. 6 motor, 6 gaya balap, satu tujuan, menang bersama. Bahkan GP25 Fabio Di Giannantonio itu betul-betul garang di kandangnya sendiri, guys. Mereka sangat-sangat menantikan, terutama di VR46 Racing Team ini, Fabio kembali masuk ke dalam podium yang mana ia sangat tunggu-tunggu. Dan momen spesial banget itu di kandangnya sendiri, guys. Segmen 3, gaya Jepang tertutup dan terlambat. Sementara itu, Yamaha dan Honda masih dengan gaya lama. Motor satelit sama dengan spek rendah, tidak semua data dibagikan, fokus pada satu rider utama. Yang saat ini di Yamaha ada Quartararo, atau saat dulu ketika sebelum Marquez kembali ke Honda ya ada di Marquez. Efeknya, pengembangan lambat, feedback dari pembalap terbatas, motor susah disesuaikan dengan regulasi elektronik baru. Ironi besarnya, ECU dibuat untuk menyamakan kompetisi, tapi justru Ducati yang eksploitasi dan jadi tak terkalahkan. Ini benar-benar menjadi momentum yang Ducati pakai banget dan dia maksimalkan olehnya untuk mendominasi di lintasan MotoGP era tahun 2021-an sampai kekinian, guys. Segmen 4, politik bisnis MotoGP di balik ECU tunggal. Sekarang kita masuk lebih dalam. Politik bisnis di balik aturan ECU tunggal. Dorna sebagai promotor MotoGP punya visi menarik lebih banyak penonton, tim, dan juga sponsor. Tapi, tim Jepang tidak aktif secara politik di dalam Dorna. Mereka cenderung ikut aja dan pasif sifatnya. Sementara, Ducati, KTM, Aprilia rajin lobby. Mereka aktif dalam komisi Grand Prix, bahkan beberapa teknologinya, ride high, aerodinamika, diatur belakangan karena mereka sudah pakai duluan. MotoGP sekarang bukan hanya soal balapan, tapi soal siapa paling pintar bermain di balik meja regulasi. Segmen 5, hasil nyata, kejatuhan Jepang, bangkitnya Eropa. Coba lihat data 2023 sampai 2025. Ducati kuasai semua race, semua juara dunia terakhir pakai motor Eropa. Honda bahkan sempat tidak naik podium selama 1 musim penuh saat itu. Yamaha hanya bergantung pada Quartararo. Sama persis story-nya mirip Honda bersama Marquez. Suzuki udah keluar,
doi udah cabut dan doi udah ngerti. Mendingan udah deh keluar, ambil semua yang diperlukan dan out dari MotoGP. Sementara itu, Ducati punya 6 rider yang bisa menang kapan aja. Tim satelitnya ikut kompetitif. Data jadi alat utama pengembangan motor. Segmen 6, penutup. ACU sama dengan cerminan dunia MotoGP sekarang. ACU tunggal adalah simbol perubahan di MotoGP. Ia bukan cuma alat teknis, tapi cerminan siapa yang bisa beradaptasi. Jepang terlalu percaya pada tradisi, Eropa percaya pada sistem dan kolaborasi, dan Ducati, mereka tahu kalau di era ini kemenangan bukan soal siapa yang punya teknologi terbaik, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi dengan keterbatasan. Pertanyaan untuk kamu nih guys, apakah Jepang masih bisa bangkit? Atau ini pertanda akhir era dominasi teknologi mereka di MotoGP? Kalau kamu setuju atau punya pendapat berbeda, coba yuk tulis di kolom komentar dan kita diskusikan bareng. Menurut kamu, apakah Ducati jenius atau MotoGP sekarang terlalu politis dan bisnis oriented?